Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, and tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aktualisasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan bangsa Indonesia di lingkungan kampus. Nah, Pancasila sendiri sudah menjadi acuan yang dijadikan dasar dalam berpikir, bersikap, bertindak maupun berperilaku oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita diwajibkan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama di lingkungan kampus. Kenapa di lingkungan kampus menjadi poin penting dalam aktualisasi Pancasila? Kenapa? Karena sekarang Pancasila sudah dijadikan bahan perbincangan dalam berperilaku di kehidupan kampus. Namun pada kenyataannya, secara realnya, aktualisasi Pancasila di lingkungan kampus tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Salah satu contohnya seperti perbuatan mencontek yang masih menjadi budaya, yang masih banyak dilakukan terutama oleh para mahasiswa sekarang. Walaupun seperti itu, kita tetap harus mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di lingkungan kampus. Nah, kenapa sih kita perlu mengaktualisasikan Pancasila di kehidupan kampus? Nah, agar kita senantiasa selalu mencintai dan menghayati Pancasila, terutama bagi para mahasiswa. Nah, kenapa pentingnya mahasiswa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila? Karena suatu hari nanti kita setelah lulus menjadi seorang sarjana maupun magister ataupun dokter, kita akan terjun ke masyarakat sebagai manusia Pancasila. Artinya manusia yang dapat berpedoman teguh dalam Pancasila, yang selalu berpedoman teguh terhadap nilai-nilai Pancasila dalam bertindak, bersikap, berpikir maupun berperilaku. Nah, yuk simak bareng-bareng. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melia Anggarita Kusumawardani, NIM 641141903. Sebelum kita masuk ke aktualisasi Pancasila di lingkungan kampus, kita harus memahami dulu apa arti kata aktualisasi Pancasila. Nah, aktualisasi berasal dari kata aktual yang artinya benar-benar ada, benar-benar terjadi, sesungguhnya atau hakikatnya. Jadi, aktualisasi Pancasila adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara Indonesia, mulai dari aparat negara yang tertinggi sampai dengan rakyat atau warga negara biasa. Nah, aktualisasi Pancasila sendiri terbagi menjadi dua, yaitu aktualisasi Pancasila secara objektif dan aktualisasi Pancasila secara subjektif. Nah, kita bahas pertama dulu ya, aktualisasi Pancasila secara objektif, yaitu melaksanakan Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan bidang-bidang lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama
terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, garis-garis besar haluan negara atau GBHN, Hankam, pertahanan dan keamanan, pendidikan, dan bidang kenegaraan lainnya. Kemudian yang kedua adalah aktualisasi Pancasila secara subjektif, yaitu aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral yang kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat, baik warga negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, maupun kaum elit politik dalam kehidupan politik, sehingga kita perlu adanya mawas diri agar memiliki nilai moral ketuhanan kemanusiaan sebagaimana yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya tentang aktualisasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan bangsa Indonesia di lingkungan kampus akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Apriani Gusti Putri, NIM 641141936 dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendidikan tinggi sebagai institusi dalam masyarakat bukanlah menara gading yang jauh dari kepentingan masyarakat, melainkan senantiasa mengemban dan mengabdi kepada masyarakat. Perguruan tinggi diselenggarakan dengan tujuan untuk pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perguruan tinggi menyelenggarakan kegiatan yang disebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari segi pendidikan, yaitu untuk menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan iptek dan seni. Dari segi penelitian, yaitu kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, model, atau informasi baru guna memperkaya iptek dan seni. Terakhir, dari segi pengabdian kepada masyarakat, yaitu kegiatan yang memanfaatkan iptek dalam upaya memberi sumbangan demi kemajuan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Amber Wulandari, NIM 641141939. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penumbuhan moral etika Pancasila. Nilai-nilai Pancasila serta moral etika Pancasila harus terus-menerus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural. Apa sih itu masyarakat plural? Masyarakat plural adalah masyarakat yang kondisi penduduknya beragam. Seperti yang kita tahu, di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, adat istiadat, serta memiliki wilayah yang begitu luas, sehingga rawan sekali terjadi konflik yang dapat menyebabkan desintegrasi atau perpecahan bangsa. Nah, untuk mengatasi pluralitas dari kerawanan menjadi aset nasional, diperlukan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Salah satunya melalui etika pluralisme yang merupakan bagian dari demokrasi Pancasila. Etika pluralisme itu sendiri merupakan etika yang mengajarkan seseorang
untuk mau bersikap sopan santun dan mau menerima perbedaan pendapat di dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Diharapkan etika ini dapat menciptakan keadilan, mencegah konflik demi persatuan dan kesatuan NKRI. Jadi, pluralisme lebih baik dipelajari. Kita harus paham bahwa setiap individu memiliki pendapatnya masing-masing. Maka, aktualisasi nilai-nilai Pancasila berarti kita mau menerima bahwa Indonesia merupakan pluralitas. Artinya, kita mau menghargai, mentoleransi, menghargai segala perbedaan yang ada. Bukan malah memaksakan kepercayaan, adat istiadat, atau pendapat yang kita anggap benar kepada orang lain. Serta sebisa mungkin menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah mufakat. Sebagai mahasiswa, kita harus paham bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk, sehingga mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus akan semakin mudah. Perkenalkan, nama saya Afifa Maulidia Azahra, NIM 6411419041. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tradisi kebebasan akademik. Sejak universitas pertama kali didirikan di Bologna, Italia, paham kebebasan yang tadinya dipegang oleh gereja mulai digulirkan kepada universitas. Semua pimpinan agama memiliki kekuasaan mengambil keputusan tentang kebenaran-kebenaran bagi masyarakat melalui mimbar atau ex cathedra. Pada masa itu, kebenaran dan keadilan masih dikendalikan oleh kesejajaran atau juxtaposition antara simpulan yang ditarik dari ajaran agama dan yang merupakan hasil proses penalaran dari para pemikir, yaitu ilmuwan dan filosof. Semakin diperlukan adanya batasan yang jelas. Tidak jarang, simpulan tersebut saling bertentangan atau bertolak belakang, sehingga terjadi apa yang disebut dengan pertentangan pandangan atau contraposition. Dari apa yang telah dicapai oleh para pemikir pada abad pertengahan dapat diamati suatu fenomena empirik tentang kebebasan dalam mencapai kebenaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa masyarakat ilmiah perlu dikembangkan dalam lingkungan perguruan tinggi. Yang kedua, sikap aveirisme semakin jelas di kalangan perguruan tinggi. Mereka semakin otonom dalam mencapai kebenaran. Yang ketiga, otonomi perguruan tinggi berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kebebasan akademik dalam hal ini lebih berciri aktivitas wahana pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat diikuti oleh sivitas akademika, yaitu dosen dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa dalam menjalankan kebebasan akademik akan menempuh norma-norma akademik melalui serangkaian langkah metodologis, yaitu yang pertama, penemuan masalah, tujuan, manfaat, cara mencapai kebenaran, analisis, dan simpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Nurfa, NIM 6411419043 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kebebasan mimbar akademik. Dalam perkembangan dan penyelenggaraan otonomi kampus, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, muncul istilah kebebasan mimbar akademik. Apa sih itu kebebasan mimbar akademik? Kebebasan mimbar akademik yaitu proses pengembangan ilmu lewat kegiatan perkuliahan atau mimbar akademik. Kebebasan mimbar akademik dalam proses pendidikannya lebih ditekankan pada 3 aspek pengembangan. Yang pertama adalah aspek kognitif atau pemahaman, yang kedua adalah aspek apresiasi atau afektif, yang ketiga adalah aspek psikomotorik atau keterampilan yang dilakukan di dalam perpustakaan dan laboratorium. Kemudian, untuk medianya, media pengembangan mimbar akademik lebih ditekankan pada 3. Yang pertama adalah diskusi, yang kedua adalah seminar, yang ketiga adalah simposium. Dalam proses diskusi, seminar, dan simposium,
mahasiswa dan dosen berada dalam satu tatanan bahasa yang bersifat setara atau face to face. Tetapi, dosen tetap berada dalam posisi pemegang mimbar atau ex cathedra. Dan pemegang posisi mimbar utama adalah guru besar atau profesor. Kemudian, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi mahasiswa dalam bidang keilmuan. Tetapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan karakteristik dari mahasiswa. Ada 3 karakteristik dari mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa adalah pribadi yang baru terlibat dalam proses untuk menjadi ilmuwan. Yang kedua, mahasiswa adalah pribadi yang baru belajar untuk menjadi ilmuwan. Yang ketiga, mahasiswa adalah pribadi yang baru terlihat dalam proses untuk belajar menjadi ilmuwan. Dari ketiga karakteristik tersebut, mahasiswa mempunyai 2 fungsi strategis dalam bidang keilmuan guna perkembangan peradaban manusia dan teknologi. Fungsi yang pertama adalah pada proses pengembangan ilmu mahasiswa, mahasiswa menjadi pelaku muda atau kolega minor yang sedang belajar dan mengalami bimbingan dari dosen atau kolega mayor. Dan dalam proses ini, mahasiswa mengalami pendewasaan diri untuk nantinya menjadi ilmuwan. Fungsi yang kedua, pada proses pengembangan ilmu, mahasiswa menjadi pelaku muda yang sedang mengalami bimbingan dari dosen. Dan seringkali mahasiswa membutuhkan media tukar pendapat atau diskusi kritis sebagai media untuk saling memberi masukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamilati Hanifah, NIM 641141974, akan menjelaskan tentang otonomi keilmuan. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan hanya memiliki otonom dalam sisi kajian internal yang terbatas pada penerapan metodologinya untuk menciptakan suatu kebenaran ilmiah. Selain itu, ilmu pengetahuan memiliki fungsi yang berguna di kalangan masyarakat, seperti halnya pada ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran dituntut untuk mengatasi berbagai macam masalah kesehatan masyarakat secara luas dan mendalam. Selain itu, ada pula ilmu sosial. Ilmu sosial juga dituntut untuk menunjukkan kemampuannya dalam dinamika dan integritas bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merisa Ayu Hartini dengan NIM 641141912. Di sini saya akan menyampaikan tentang peran mahasiswa dalam masyarakat. Yang pertama, mahasiswa sebagai pribadi yang masih belajar berproses untuk menjadi ilmuwan sehingga masih membutuhkan bimbingan dan pembinaan akademik yang intensif dari para dosen. Yang kedua, mahasiswa sebagai perantara pembaharuan atau agent of modernization, terutama membantu masyarakat yang masih tertinggal dengan menerapkan ilmu, gagasan, dan pengetahuan yang dimilikinya dari berbagai bidang yang sekiranya dapat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa sebagai contoh moral. Sebagai insan akademis yang dianggap memiliki pendidikan tinggi, mahasiswa harus memiliki moral yang baik. Mereka diharapkan dapat menjadi contoh dan penggerak perbaikan moral pada masyarakat. Yang keempat, mahasiswa sebagai guardian of value, yaitu penjaga nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa harus menjaga nilai-nilai yang sudah teruji kebenarannya seperti kejujuran, keadilan, gotong royong, integritas, empati, dan sebagainya. Tidak hanya menjaga, namun sebagai pembawa, penyebar, dan penyampai nilai-nilai itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Maulidi Arsanata, NIM 641141916. Di sini saya akan menjelaskan tentang memposisikan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara proporsional. Saatnya pertumbuhan averroisme sebagai cabang ilmu, maka menampilkan ilmu sebagai suatu manifestasi yang otonom, dan hal ini menimbulkan tuntutan agar pusat-pusat keilmuan yaitu universitas diakui juga otonomi universitas sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan ilmiah. Maka muncullah istilah otonomi universitas, yaitu otonomi kelembagaannya sebagai pengelola akademik. Dalam situasi itu, universitas merupakan tempat persemaian intelektual dan kultural dalam arti luas, bukan sekedar perakit sarjana. Sejalan dengan hasrat diakuinya otonomi ilmu, maka kalangan ilmuwan, terutama kalangan akademisi, mengharapkan diakui dan diberlakukannya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Yang pertama, berkenaan dengan hak para akademisi untuk melakukan studi, penelitian, pembahasan, dan pengajaran ilmu kepada dan antara sivitas akademika. Yang kedua, berkenaan dengan hak dan tanggung jawab seorang yang memiliki persyaratan dan atribut untuk diakui wewenang dan wibawa keilmuannya guna mengutarakan pikiran dan pendapatnya atau ex cathedra akademika. Hak menggunakan katedra atau mimbar tidak dimiliki oleh setiap sivitas akademika, melainkan oleh para akademisi yang sudah memenuhi segala persyaratan untuk bertindak selaku tenaga pengajar atau peneliti yang mandiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Elisa Trilianti, NIM 641141191. Saya dari kelompok 6 akan membahas mengenai kampus sebagai kekuatan moral pengembangan hukum dan HAM. Pertama-tama kita akan membahas mengenai kampus. Apa sih hubungannya kampus, hukum, HAM, dan moral? Nah, kampus di sini itu berperan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk membentuk sikap dan moral agar dapat menjunjung tinggi hukum dan HAM yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, sikap masyarakat kampus tidak boleh tercemar oleh kepentingan-kepentingan politik yang dapat menghancurkan bangsa. Dosen dan mahasiswa harus menjadi kekuatan untuk memperjuangkan hukum dan HAM agar dilaksanakan secara benar oleh masyarakat, pemerintah maupun negara. Kemudian kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu mengenai kampus sebagai kekuatan moral pengembangan hukum. Dalam rangka melakukan reformasi, hal yang terutama harus segera diwujudkan yaitu reformasi dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia merupakan negara hukum. Maka, supremasi hukum haruslah ditegakkan. Agenda reformasi yang pokok untuk segera direalisasikan adalah untuk melakukan reformasi di dalam bidang hukum. Konsekuensinya dari itu, dalam mewujudkan suatu tatanan hukum yang demokratis, maka harus dilakukan pengembangan hukum positif berdasarkan tatip hukum Indonesia. Berdasarkan tatip hukum Indonesia, maka dasar falsafat negara dalam negara merupakan sumber materi dan sumber pengembangan hukum. Yang perlu kita sadari di sini adalah bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum dasar nasional adalah sumber materi dan nilai-nilai bagi penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penyusunan hukum positif di Indonesia, nilai Pancasila merupakan sumber materi dan konsekuensinya hukum di Indonesia harus berdasarkan kepada nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Selain itu, tidak kalah pentingnya dalam penyusunan dan pengembangan hukum, aspirasi dan realitas kehidupan masyarakat adalah merupakan sumber dari dalam penyusunan dan pengembangan hukum di Indonesia. Kemudian kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu mengenai kampus sebagai sumber pengembangan hak asasi manusia atau HAM. Kita tahu bahwa hak asasi manusia atau HAM itu merupakan hak yang
hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Dalam penegakan HAM atau hak asasi manusia ini, mahasiswa sebagai kekuatan moral harus bersikap objektif dan benar-benar berdasarkan kepentingan moral demi harkat dan martabat manusia, bukan karena kepentingan politik, terutama kepentingan kekuasaan politik dan konspirasi kekuatan internasional yang ingin menghancurkan bangsa kita Indonesia ini. Dalam penegakan hak asasi tersebut, pelanggaran hak asasi dapat dilakukan oleh seseorang, kelompok orang termasuk aparat negara, penguasa baik sengaja maupun tidak sengaja. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pada saat ini banyak kita lihat pelanggaran hak asasi manusia seperti pada kasus Timur Timur. Nah, pada kasus ini banyak orang-orang yang menyeret masalah ini ke mahkamah internasional. Padahal pada kasus yang sama juga terjadi pada masyarakat kita, yaitu seperti kasus kerusuhan Sambas, Sampit, Poso, dan lainnya. Pada kasus ini tuh tidak ada yang peduli, padahal hak asasi mereka itu sudah diinjak-injak, jelas kejadian serta menderitanya mereka itu sama. Namun tetap tidak ada yang mau menolong. Jadi dari kasus ini dapat kita pelajari bahwa kita sebagai mahasiswa pencetus terjadinya reformasi, kita harus menunjukkan pada dunia bahwa kita mampu dalam merealisasikan semua cita-cita dan tujuan dasar dari reformasi. Akan tetapi di samping itu, yang perlu kita sadari adalah kita merupakan mahasiswa sebagai tonggak menunjang tinggi hak asasi manusia masih belum maksimal kinerjanya. Maka dari detik ini, kita sebagai generasi bangsa haruslah benar-benar menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun dan pada siapapun. Berperan tidaknya kampus sebagai kekuatan moral dan pengembangan hukum dan HAM tergantung kepada terbina atau tidaknya demokrasi. Untuk itu, perlu ada kesadaran yang tinggi, intelektualitas yang memadai, dan stabilitas negara yang terjamin. Bila demokrasi telah berjalan sesuai, kewajiban berikutnya adalah terbina dan mengembangkan sehingga tingkat pemahaman dan penerapan HAM semakin tinggi. Caranya seperti dengan menegakkan peraturan hukum, pengembangan kehidupan sosial ekonomi, meningkatkan kesadaran berdemokrasi masyarakat, dan para pimpinan masyarakat menjadi teladan yang dapat diteladani. Dan untuk mahasiswa, seperti memberikan contoh kepada masyarakat agar dapat menjunjung tinggi HAM dan hukum di Indonesia, karena mahasiswa merupakan kaum terpelajar, sehingga mahasiswa harus dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.